Setelah kecolongan satu balapan di Singapura, Max Verstappen mengamuk di GP Jepang kemarin. Verstappen sikat habis semua posisi pertama dari sesi latihan bebas, klarifikasi, sampai balapan hari Minggu. Meraih pole position dengan jarak waktu sampai setengah detik dari McLaren di belakangnya. Verstappen melaju mulus tanpa halangan berarti saat start. Berhasil memimpin di tikungan 2, pembalap Belanda itu tidak terkejar sampai finish dan mengantarkannya meraih kemenangan ke-13 sepanjang musim ini. Setelah kekalahan Red Bull di Singapura, Verstappen sempat berkelakar jika ia akan memenangkan balapan-balapan tersisa dengan gap minimal 20 detik. Meski nadanya terkesan bercanda, tetapi kemarin Max nyaris saja mewujudkan ucapannya karena dia menang dengan jarak 19,3 detik dari Lando Norris di posisi kedua. Kemenangan itu tambah spesial lagi karena membantu Red Bull mengunci gelar konstruktor mereka yang ke-6 selama berkarir di F1 dan kedua secara beruntun dari tahun lalu. Dengan keunggulan sebesar 320 poin dari Mercedes, jelas jika tim banteng satu ini bukanlah tandingan bagi mereka. Di balapan kemarin, Red Bull bahkan cuma butuh poin dari Verstappen saja untuk memastikan gelar konstruktor karena tidak adanya Sergio Perez yang kembali tampil mengecewakan sepanjang race kemarin. Ketika Verstappen tampil sempurna tanpa celah dan Sun Mori sendirian di depan, Checo kembali jadi sorotan dengan penampilannya yang amburadul di Suzuka. Start dari posisi kelima, balapan Sergio Perez sudah kacau sejak balapan dimulai, di mana dia terlibat kontak karena terjebak di antara Carlos Sainz di kanan dan Lewis Hamilton di kiri. Sayap depan Checo jadi rusak dan memaksanya untuk masuk pit. Sialnya, Perez malah kena hukuman penalti 5 detik karena melanggar prosedur safety car. Dia menyalip Fernando Alonso sebelum garis safety car pertama ketika masuk pit lane dan hal itu dilarang di dalam regulasi. Dengan sudah tercecer ke posisi bawah, ditambah dengan penalti 5 detik, maka pembalap Meksiko ini harus tancap gas untuk bisa membantu Red Bull mengunci gelar konstruktornya di Suzuka. Dan inilah kelemahan terbesar Perez sejak dulu. Ketika berada di dalam kondisi tertekan, Checo seringkali tampil gerusak-gerusuk dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Pada lap ke-12, Perez yang berniat melakukan manuver kepada Kevin Magnussen di tikungan hairpin, malah menabraknya dan membuat pembalap Haas tersebut melintir. Ini adalah insiden ketiganya dalam 2 balapan terakhir, setelah menyenggol Yuki Tsunoda saat start di Singapura dan menabrak Alex Albon di sirkuit yang sama 2 pekan yang lalu. Dengan kejadian tersebut, sayap depan Perez kembali rusak dan memaksanya kembali masuk pit sekaligus mengambil penalti 5 detik karena pelanggaran safety car di awal tadi. Ketika masuk kembali ke trek, posisi Checo sudah jauh di posisi juru kunci dan dia pun kembali dihukum penalti 5 detik karena insidennya dengan Magnussen. Karena mobilnya sudah rusak dan posisinya sudah jauh dari top 10, maka Red Bull tidak mau ambil resiko dan memutuskan untuk menyuruh Perez kembali ke garasi dan DNF dari race pada lap ke-14. Tetapi, ada kejadian unik bin ajaib setelah itu. 13 lap kemudian, Sergio Perez nampak kembali masuk ke dalam kokpit mobilnya dan memberi tanda jika ia akan kembali ikut balapan ke sirkuit. Ini membuat banyak fans heran serta bertanya-tanya soal apa yang direncanakan Red Bull. Lalu setelah sekian lama menunggu, benar saja pada lap ke-40, Red Bull memasukkan Checo kembali ke sirkuit. Tetapi itu hanya berlangsung 2 putaran sebelum kembali ia masuk pit lagi dan secara resmi dinyatakan DNF. Apa yang dilakukan Red Bull ke Sergio Perez? Ketika Checo DNF pada lap ke-14, kita tahu kalau dia masih menyimpan penalti 5 detik dari insidennya dengan Kevin Magnussen. Jika seandainya Checo tetap lanjutkan balapan sampai finish, maka penalti 5 detik akan dibebankan ke waktu balapannya atau bisa diambil ketika pit stop. Tetapi kalau dia tidak finish, maka ada kemungkinan jika race steward bisa mengkonversi penalti tersebut ke balapan berikutnya di Qatar dan hukumannya jadi lebih berat, yaitu turun 3 grid saat start. Untuk mencegah hal tersebut, maka Red Bull memutuskan untuk menyuruh Perez kembali masuk ke sirkuit selama 2 putaran, yang mana di sela-selanya dia bisa melakukan pit stop untuk sekalian mengambil penalti 5 detik itu. Pertanyaan lainnya adalah, apakah ini diperbolehkan secara regulasi? Red Bull memanfaatkan celah di regulasi karena ketika pembalap DNF tidak ada larangan soal boleh tidaknya si pembalap kembali ikut balapan ke dalam sirkuit selama masih memakai mobil dengan spek yang sama. Sebelumnya mereka juga menghabiskan 10 lap lebih untuk berdiskusi dengan FIA perihal bisa atau tidaknya Red Bull mengirim kembali Checo ke sirkuit dengan beberapa data pendukung untuk bisa mendapat izin dari race director. Hal itu karena kasus Checo ini bukan pertama kalinya terjadi. Kimi Raikkonen di Baku 2017 juga bisa kembali balapan setelah DNF.
Meski situasinya cukup berbeda, karena kondisinya saat itu adalah red flag, dan jarak waktu Kimi DNF dengan red flag tidak terpaut lama. Lalu ada juga Michael Schumacher di GP Turki 2005, di mana Schumi bisa kembali ikut balapan setelah DNF, dan mobilnya diperbaiki selama beberapa putaran, dengan tujuan untuk memperbaiki posisinya saat kualifikasi. FIA tidak mampu berkutik dengan data dan fakta tersebut, kemudian mengizinkan Red Bull untuk kembali masukkan Perez ke sirkuit. Red Bull di sini jelas cerdas dengan memanfaatkan celah di regulasi dengan permainan politiknya. Namun, bagi kami, ini juga membuktikan kalau banyak sekali hal di dalam regulasi yang harus dirombak oleh FIA jika mereka tidak ingin kena gocek seperti kemarin. Sistem penalti 5 detik terhadap suatu insiden memang sudah secara konsisten diterapkan di F1, tetapi pemberlakuannya perlu dikaji ulang karena kerap kali tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan bahkan bisa mendapat keuntungan jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami pembalap korbannya. FIA juga sedang dalam sorotan setelah meloloskan Max Verstappen dari hukuman penalti di GP Singapura, di mana mereka sendiri mengakui jika hal itu salah dan seharusnya Max dihukum paling tidak turun 3 grid karena menghalangi Yuki Tsunoda saat kualifikasi. FIA dipandang tebang pilih dalam menerapkan hukuman karena di kejadian-kejadian sebelumnya, kasus seperti Verstappen sudah pasti dihukum penalti. Tetapi sekali lagi, karena permainan politik Red Bull yang diduga melarang Yuki Tsunoda untuk datang ke race stewards dan memberikan keterangannya, membuat FIA melunak dan meloloskan Max dari penalti. Beralih ke topik lain, ada 2 McLaren yang kembali tampil ganas dengan mengunci podium kedua dan ketiga. Setelah serangkaian update di Singapura, mereka berhasil mengulangi performa apiknya di Silverstone dengan tampil sangat kompetitif dan menjadi pesaing terdekat Red Bull di GP Jepang. Lando Norris seperti biasa tampil bagus, ia berhasil amankan podium ketiganya musim ini. Sementara Oscar Piastri akhirnya berhasil meraih podium perdananya di F1 di musim debutnya. Tambah spesial lagi, karena ini adalah pertama kalinya Oscar membalap di Suzuka, dan ia bisa mengunci posisi kedua saat kualifikasi serta podium saat balapan. Piastri sebenarnya masih bisa tampil lebih bagus, andai saja dia tidak terhimpit di sisi dalam oleh Verstappen ketika start balapan dan membuatnya kehilangan posisi dari Lando Norris. Pembalap Australia ini juga mengaku kalau masih kesulitan dalam hal race pace dan manajemen ban, apalagi Suzuka adalah sirkuit dengan degradasi ban yang tinggi. Tapi untungnya itu sudah cukup untuk membantunya mengunci podium perdana di F1. Sementara Ferrari yang menjadi tim pemutus rentetan kemenangan Red Bull di Singapura sepertinya harus dipaksa kembali membumi di GP Jepang dengan kelemahan mobil SF23 yang terekspos di sirkuit Suzuka yang punya tikungan cepat. Hal itu sudah diprediksi dengan update baru di bagian floor yang bekerja dengan baik dan setidaknya bisa membantu Ferrari supaya tidak tampil buruk-buruk amat di Suzuka. Paling penting adalah mereka bisa menempel duo McLaren dan meraih poin lebih banyak dari Mercedes yang sedang mereka kejar di klasemen konstruktor. Mungkin yang harus agak disayangkan adalah strategi Carlos Sainz yang terlambat masuk pit di stint terakhir, menyebabkannya terkena undercut dari Hamilton yang tidak bisa ia kejar ketika finish. Dua Mercedes sendiri tampil kurang begitu bagus di Suzuka kemarin dengan manajemen pembalapnya yang kurang rapi. Hamilton dan George Russell beberapa kali terlibat duel tidak penting yang membuat mereka berdua kehilangan banyak waktu. Akhirnya Mercedes memilih untuk membedakan strategi mereka berdua dengan Russell yang memilih satu kali stop. Pilihan itu ternyata salah dan membuatnya keteteran di akhir race. Puncaknya ketika dia disuruh memberikan jalan kepada Hamilton dan Mercedes bermaksud untuk meniru taktik Sainz di Singapura kemarin dengan memberikan bantuan DRS kepada Russell. Sayangnya itu tidak bekerja di sirkuit seperti Suzuka, dan untungnya Hamilton tidak menuruti permintaan Mercedes dengan langsung tancap gas setelah menyalip Russell untuk finish di depan Sainz. Drama lainnya yang terjadi di Suzuka adalah ketika Pierre Gasly marah-marah dan kesal bukan main setelah disuruh memberikan posisi kepada rekan setimnya, Esteban Ocon menjelang finish. Beberapa lap sebelumnya, Ocon diberi tim order untuk memberikan jalan kepada Gasly untuk bisa mengejar Fernando Alonso. Di situ sudah ada perjanjian kepada Ocon, jika Gasly gagal kejar Alonso, maka tim akan mengembalikan lagi posisinya. Masalahnya adalah Alpine tidak memberitahu Gasly kesepakatan itu sejak awal dan baru diberi instruksi di lap terakhir. Tim order yang sebenarnya lumrah di F1, tetapi jadi kacau karena miskomunikasi dari tim. Di balapan kemarin juga cukup banyak pembalap yang gagal finish selain Sergio Perez, seperti Alex Albon karena insidennya di lap pertama. Lalu Bottas dan Sargent yang sama-sama DNF usai senggolan di hairpin,
serta terakhir Lance Stroll yang alami kerusakan di sayap belakang. Jadi apa momen favorit kalian di Suzuka kemarin siang? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.